Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Mang Cek Bicek, Mirsa Bal TV di seluruh Sumatera Selatan. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan juga pastinya antusias di Halo Palembang edisi hari ini 31 Januari 2024. Ini hari terakhir di bulan Januari. Tidak terasa ya Vili ya? Perasaan kemarin baru niup trompet, baru bakar-bakaran ya kan? Panggang-panggangan, bukan bakar rumah yang pasti ya. Bukan, siko-siko itulah rumah, jangan dibakar. Iya. Nah, tidak terasa ini bulan 1 sudah mulai habis, besok sudah masuk ke bulan Februari. Apa dionian rencana-rencana Mang Cek Bicek Mirsa Bal TV, apapun itu, kesibukannya di pagi ini pun mungkin habis ngantar anak sekolah, mungkin habis olahraga, habis sarapan. Nah, hari ini Halo Palembang masih hadir. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa tiap harinya kita hadirkan di sini yang bakal ngejokin informasi dan juga inspirasi pastinya untuk seluruh pemirsa Pal TV. Berewangan bersama aku HGK Inde dan aku Vili. Jadi benar yang diomongin Cagai tadi, walaupun penuh dengan kesibukan, yang paling penting update informasi adalah hal yang sangat penting. Bukan update story ya? Itu kaget. Sesudah update informasi, kita update story di Instagram. Betul, karena informasi yang ada di Halo Palembang ini pastinya aktual dan terpercaya. Bukan cuma ngenjuk ke informasi, tapi juga pastinya ini bakal ngenjuk ke pencerahan. Bener. Biasanya ya kan ya? Ngasih insight juga. Insight, inspirasi. Dan hari ini, Mang Cek Bicek, ini ada tema yang spesial dengan orang yang mungkin sudah tidak asing lagi juga di mata wong Palembang. Ini mungkinlah banyak yang kenal juga karena beliau ini juga sering bergerak di banyak tempat, ya kan? Siapa nih kan beliau nih ya? Sering bergerak. Caleg kamu kakak ini ya? Bukan ya? Bukan. Nah, jadi dengan tema satu amal untuk Palestina, volunteer mengirim bantuan untuk bergerak bahkan sampai ke lokasi di Palestina. Lah hadir di Studio 2 Pal TV ada Brother Arjuna, relawan Satu Amal Indonesia. Selamat pagi Arjuna. Selamat pagi. Selamat pagi Cek. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi ke sini. Benar-benar ini kali kedua ya. Kali kedua, alhamdulillah. Yes, luar biasa. Kalau dulu kita bahas mengenai pendidikan. Tentang pendidikan, ya, benar. Karena beliau ini juga masih adalah sebagai kepala sekolah PAUD gratis KB Ceria. Wow. Dan sekarang kita undang lagi dengan prestasi yang baru lagi, gitu ya. Ini hai tiba-tiba sudah dari Palestina ya. Benar, hai dari Palestina balik ke sini memberikan pengalaman yang sangat baik untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang. Betul. Tentunya. Kita tahu kan ini kan memang di Palestina itu kan masih menjadi satu yang namanya terjadi konflik yang berkecamuk nih, yang meninggalkan pastinya dampak kemanusiaan yang mendalam, ada banyak korban di sana, yang pastinya butuh banyak sekali bantuan. Betul. Dan hebatnya memang kawan-kawan di Indonesia ini punya hati yang empati, yang peduli akan saudara-saudara kita di sana, dan salah sikonya inilah aksi nyata dari salah sikok putra daerah Kota Palembang yang sudah nyampe ke sana. Jadi hari ini Vili kita bakal bahas Cak Panonian pengalaman dari Juna yang sudah sampai ke Palestina dan sekarang ya dengan selamat alhamdulillah, karena itu yang paling penting sebenarnya. Itu yang paling penting. Di mana selamatnya? Nyampe hari ini. Lagi masak nasi goreng. Oh iya. Nasi goreng selamat ya. Bener. Oke, mungkin Juna boleh kasih cerita dulu lah dari Juna, dari sisi Juna Cak Panonian. Pengalaman selama di sana, mungkin dari awal-awal berangkat. Dari pengajuan visa dulu, mungkin pokoknya dari awal pertama kali terpikir untuk berangkat ke Palestina. Terpikir berangkat ke Palestina ya. Iya, kemana nih ceritanya kok tiba-tiba bisa ke sana ya? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk keberangkatan ke Palestina ini bukan cuma tentang Palestinanya baik kita bahas hari ini, tapi tentang cak mana sih Satu Amal itu, Satu Amal Indonesia berkontribusi lah dalam proses pelaksanaan kita di sana. Nah, jadi ingat betul kan pada saat itu tanggal 7 Oktober 2023 itu kan perang antara Palestina dan juga Israel. Nah, awal-awalnya itu Satu Amal Indonesia belum merespon dalam bentuk penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena isu yang di awal-awal itu kan adalah isu keagamaan. Betul. Sedangkan lembaga Satu Amal Indonesia ini adalah lembaga filantropi yang dalam artian itu umum. Nah, sedangkan kalau lembaga keagamaan kan di bawah Basnas, LAS dan lain sebagainya. Tapi kita melihat 1 minggu, 2 minggu perang itu berlanjut, ini bukan lagi tentang keagamaan, tapi lebih tentang kemanusiaan, genosida bahkan kan, pembantaian dan lain sebagainya. Jadi tanggal 21 Oktober 2023, Satu Amal Indonesia menginisiasi nih untuk ngajak seluruh orang-orang muda di Kota Palembang ini untuk sama-sama kita gerak. Kita melakukan aksi-aksi, kemudian edukasi lah apa yang terjadi di Palestina, kemudian apa sih yang harus kita lakukan. Nah,
langkah nyata yang pada saat itu yang bisa kita lakukan sama-sama itu adalah Satu Amal Indonesia menggerakkan orang-orang muda itu untuk sama-sama nih kita galang dana, donasi untuk Palestina. Dan alhamdulillah penggalangan dana itu sampai tembus 800 uang yang Melo. Wow. Itu di Palembang. Di Palembang. Palembang Bay. Jadi titik misalnya di Simpang Carita, Simpang Polda, Simpang Jakabareng, Pelaju itu, kemudian Prameswara, satu titik itu sampai lebih dari uang 150. Wow. Masanya yang galang dana. Yang galang dana. Dan antusias juga dari masyarakat Kota Palembang ini sangat-sangat tinggi nih. Sampai pernah satu hari penghimpunan itu Kak, satu hari galang dana 1 jam itu tercapai 64 juta. Satu hari. Nah di Simpang Caritas itu rekornya sekarang, di Simpang Caritas itu rekornya 20 juta. 1 jam. Sejam. Sejam. Dalam 1 jam. Penggalangan dana. Wow, Itu berapa orang luar biasanya? biasa, ya. Kalau Caritas kita harus lebih dari 100. Oh, karena 4 titik ya, 4 titik gitu ya. 4 titik, jadi Caritas kan misalkan dari Caritas sampai ke Cinde, sampai kantor gubernur, sampai Bank Indonesia itu, jadi memang kita sebar merata. Nah, Ini luar biasa, itu rekor ya? Rekor, 1 jam. alhamdulillah. Pilih rekornya berapa sejam? MC Mas Ayo, MC paling. Agak kaget ya. Siap, ya Mas. nah jadi karena penghimpunan dari masyarakat Kota Palembang ini besar kan, nah ini jadi tantangan juga bagi Satu Amal Indonesia. Cak mano nian, kita nak nyalur ke bantuan dari Wong Palembang ini. Betul. Apalagi kan kita ini kan lembaga lokal Kak, asli Wong Palembang, Wong Palembang dewek ngeluruinya, ngurusinya dan lain-lain. Nah jadi kan amanah dari Wong Palembang ini harus disalurkan nian nih, jangan sampai kita nitip tapi yang tidak sampai gitu kan. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab tadi. Nah, itulah kita bermitra namanya dengan Sekolah Relawan. Mitra kita dari tahun 2022 sampai sekarang. Nah, Sekolah Relawan ini bisa dibilang tuh yang top lah Kak untuk perihal respon bencana dan lain sebagainya gitu. Lebih ke sana. Nah, jadi kita diajak kalau Satu Amal Indonesia sampai dengan penghimpunan 150 juta misalkan. Yuk berangkat. Nah, itu tuh sebenarnya stimulus baik dari mereka karena kan kita lembaga lokal baru gitu kan. Tapi alhamdulillah selama 3 hari galang dana itu lebih dari 150 juta. Galang dana, Bay. Dalam 3 hari ya? Dalam 3 hari galang dana, Bay. Nah, dari sana lah kita ngelaju ngurus paspor. Aku kan belum punya paspor kemarin. Oh, awalnya. Luar biasa ya, sekali buat paspor langsung ke Palestina. Iya, Dan aku pada saat itu ingat betul ditugaskan oleh Kak Bahrul, Ketua Satu Amal Indonesia. Kak Bahrul nugasin untuk berangkat ke Palestina. Ya dengan segala dinamika lah. Ya kenapa ini, kenapa itu, tapi bismillah kita cobalah untuk ngurusnya. Jadi pada saat itu sampai aku tuh buat paspor tuh percepatan Kak. Yang 1 hari jadi. Oh iya. Nah, pagi buat, siang selesai. Sampai karena lah dipinta mana nomor paspornya kan. Nah, padahal aku belum punya paspor. Selesai buat paspor, ngajuin visa. Ada yang unik juga. Pada saat kita masukin data diri kita untuk visa tuh tuliskan nama Instagram atau Facebook. Nah, aku disampaikan sama tim yang di Depok, kalau bisa Instagram itu jangan Instagram yang utama sekarang, pakai Instagram yang lain, tapi yang memang kita punya. Nah, aku tuh sempat punya Instagram yang kedua lah, tapi tidak aktif. Jadi Instagram itu yang selama dari bulan November, Desember aku pakai untuk ngepost kegiatan-kegiatan yang umum. Betul. Nah, tapi kalau itu tuh sebagai bentuk ibarat tuh kamuflase lah untuk memperlancar visa tadi kan. Benar. Nah, alhamdulillah. Kalau kita ngajuin visa itu 40 hari baru dapat kabar. Biasanya kalau visa Israel. Bukannya kita pro Israel ya, tapi kan memang satu-satunya cara masuk ke daerah situ kan pintunya dari situ. Bukan kita pro Israel bukan. Jadi 40 hari itu Kak lewat dari 40 hari. Sampai ujung bulan Desember tuh udah kate kabar. Kenapa visa kita tidak keluar? Tapi visa kita itu jadwalnya tanggal 3 Januari 2024 seharusnya kita sudah ada di Israel. Nah di ujung bulan Desember tuh kita dikabari belum masuk visanya, belum keluar tanda-tandanya. Tapi kemungkinan tanggal 3 sudah masuk. Nah dari tanggal 3 itu kita bisa mundur 1 minggu atau maju 1 minggu sebelum berangkat visa itu. Oke. Nah kemarin tuh Kak uang 12 ngajuin visa. Cuman yang di ACC Israel tuh uang 4 yang di approve. Itu dari mana Bay itu kalau 4 orang itu? 12, nah aku cerita 12 orang itu, 2 diantaranya mungkin wong Palembang tahu lah ya. Dara Arafah sama Aukarin. Nah, Dara Arafah tuh kan dia lagi familiarnya isu Palestina kemarin kan. Yang di GB, yang di Monas. Ikut campaign juga. Iya, ikut campaign juga. Nah, jadi
tanggal 3 seharusnya berangkat tapi diundur ke tanggal 8 karena menyesuaikan dengan jadwalnya Dara Arafah sama Karin. Benar. Karena Dara Arafah tanggal 3 itu masih umroh, Karin tanggal 3 itu baru nak balik dari Thailand. Jadi kita mundur tanggal 8. Waktu pas Lana berangkat itu, aku kan ada di Jakarta posisi, berangkat dari Indonesia tanggal 5. Dari Palembang tanggal 5. Sampai di Jakarta ternyata dikabari visa mereka ditolak. Yang cuman di-approve oleh Israel itu cuman orang 4 dari Indonesia, 3 dari sekolah relawan, 1 dari satu amal Indonesia. Nah, alhamdulillahnya tuh itu. Kalau untuk lika-liku kenapa pada akhirnya bisa berangkat lah dari Indonesia sampai ke Palestina. Kayak gitu. Dari awal sebenarnya ujian itu sudah banyak Sudah ya. Ada banyak. yang lulus dan ada yang tidak, dan dari 12 cuma 4 yang lulus Cuman gitu 4. ya. Kira-kira yang tidak lulus itu kalau untuk prediksi dari Kak Junanyo apalah yang buat mereka tidak tembus? Mungkin ya, ini mungkin. Tapi kan karena Israel tidak memberikan pernyataan resmi gitu nah. Baik di website imigrasinya ataupun menjelaskan. Tapi mungkin salah satunya itu karena harus memasukkan username IG tadi. Username IG atau Facebook. Bahkan aku tuh di notice kan, kalau bisa seluruh postingan yang berbau Palestina, apapun itu, Hapus dulu. diarsip ke dulu. Arsip dulu. Jangan buat postingan apapun sampai visa itu keluar. Nah, jadi kan harus sabar juga gitu kan, untuk tidak nge-publish itu dan lain-lain. Karena judulnya kita lagi mengajukan visa Israel. Benar. Betul, untuk Israel yang kita aju ini. Iya, karena dilihat juga kan pasti mereka mau stalking juga ya, Dak, ya? Iya, untuk kegiatan Instagramnya. Jadi memang itulah pemirsa perjalanan di awal ini ya, baru di awal Belum ini. berangkat ya. Belum. Dan emang kita di sini juga mungkin apresiasi juga masyarakat Palembang yang begitu antusias untuk memberikan bantuan, berempati, kayak tadi dibilang di jalan-jalan itu begitu antusias Besarnya untuk antusiasnya. besarnya antusiasnya karena Luar memang biasa Nian. ini dampaknya sangat ke seluruh dunia lah ya, seluruh dunia, dan memang ini mengenai kemanusiaan yang terjadi di Palestina ini dewe. Jadi dari 12 orang yang ngajuin cuman 4 Empat dan orang. salah sikonya adalah Wong Arjuna. Palembang Nah, asli. sebenarnya unik juga. Jadi yang ketua rombongan kami itu bingung. Saya ini bingung kata dia, kenapa Arjuna ini bisa lolos kata dia. Oh. Karena biasanya Kak, Israel itu approve visa wong di pojok umur 40. Oh. Kayak itu. Aku kan baru 23 kan. Iya, dia lihat tapi paspornya ya. Lihat. Bukan cuma lihat muka ya. Pokoknya deh. Ini kan bisa lihat harga ya. Kalau paling lihat, masuk aja ya. Nah, tapi memang itu juga yang menjadi ternyata bisa ya, Sir. Iya. Tapi memang random Kak pada akhirnya tuh. Random. Betul. Sebenarnya balik ke nasib. Balik-balik ke Nah, nasib. jadi Jadi yang kalau- 8 tidak lulus itu ngajukan ke ini jadi ketua KPPS dak kira-kira. Iya. Tidak lulus langsung bisa. Dapat mobil mewah dia Dapat kali ini. mewah jadi terubah hidupnya langsung ya. Oke. Nah, kalau untuk dari 3 relawan itu kan bukan dari Palembang. Kalau untuk umurnya mirip-mirip sama Mas Juna. Kalau umur-umur mereka, mereka kelahiran 73, 74, 80. Aku kan 2001. Wow, malu Bener. spesial ini. Iya benar. Benar sesuai dengan apa yang diomongin Juna tadi bahwa memang di atas 40 galau. Iya, rata-rata. yang diterima ya. Oke, luar biasa. Berarti memang sudah Sudah menjadi, jalannya sih. Iya, berkatnya, berkahnya, jatahnya Juna untuk Tapi kalau aku berangkat. mikir tuh karena doa-doa wong Palembang tuh lah. Karena kan Amin, betul. yang aku bawa ini titipan dari wong Palembang. Yes. Benar-benar. Nak nyalur kenyo, ya niat itu tadi baik kan. Mungkin dipermudah tadi, alhamdulillah. Luar biasa. Apalagi tadi ini ya, 800 relawan yang rela untuk bergalang dana kan. Dan itu untuk mengumpulkan 800 orang tuh susah. Benar. Iya, amalnya juga lah banyak si Juna ini ya. Benar. Kan dari satu amal. Benar. Iya. Kalau amal nggak ketemu hari Jumat. Iya. Itu amal jahiriah. Jangan pikir ya. Mang Cek kita akan balik lagi bahas cara perjalanan selama Arjuna di sana di Palestina. Jadi ini bakal lebih seru. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Tanggal 14 Februari 2000. Ya, masih di Halo Palembang, edisi hari ini di hari terakhir bulan Januari yang sesaat lagi akan berakhir. Benar. Kisah kita berakhir di Januari ini ya. Nah, tapi tidak dengan kisah Halo Palembang dan juga kisah dari Bro Juna, salah si kok relawan dari Satu Amal Indonesia.
putra daerah Kota Palembang yang telah nyampe ke Palestina. Di segmen satu tadi Mang CBC, beliau juga udah cerita mengenai cak mano awal mula bisa sampai ke Palestina dan cak mano antusiasnya warga Palembang untuk memberikan bantuan dan juga pastinya doa untuk membantu kawan-kawan saudara-saudara yang ada di Palestina sana. Nah sekarang kita nak bahas cak mano sih keadaan di sana, cak mano pengalaman dari Juna Dewe selama di Palestina. Boleh diceritain apakah masih memang suasana itu mencekam atau bagaimana, boleh dilanjutin juga. Oke Kak, jadi ngelanjutin dari tadi dari yang perjalanan Indonesia ke Jordania. Jadi setahu aku, mohon dikoreksi nanti, ada dua Kak, ada dua cara untuk kita masuk ke Palestina. Pertama melalui Mesir, itulah perbatasan Rafah. Kalau wong-wong Palembang jingok banyak bantuan truk-truk kontainer itu masuknya dari Rafah, Mesir. Nah yang kedua melalui negara Jordania, dari kota Amman namanya, Amman Jordania atau Kairo Mesir. Nah tim kami ini sebelum masuk ke Palestina, sebelum berangkat ke Palestina itu sudah berangkat duluan ke Mesir selama 3 minggu. Sudah 3 minggu di Mesir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyalurkan bantuan melalui perbatasan Rafah tadi niatnya. Benar. Tapi tidak boleh masuk, mendekat lagi tidak boleh, apalagi masuk ke perbatasan Rafah. Itu sudah sipil, volunteer tuh tidak boleh. Nah tapi kalau kita ngirim ke bantuan truk tuh boleh. Gitu. Nah, tapi dibatasi setiap hari itu berapa. Gitu. Nah jadi kami itu kan masuknya lewat Jordania. Dari Indonesia transit dulu ke Qatar di Doha. Terus dari Doha lanjut ke Jordania. Nah dari Jordania itu perjalanan darat. Pakai mobil. Melintasi perbatasan. Nah kalau perbatasan juga ada dua nama. Nama dari Israel sama nama dari Jordania. Kalau nama dari Jordania itu adalah perbatasan King Hussein kalau nggak salah. Nah tapi kalau dari Israel itu perbatasan Allenby namanya. Di perbatasan tuh rame nih wong keluar masuk, tapi bukan Muslim katanya. Ataupun wong-wong yang memang Muslim tapi dalam artian mereka tuh yang hidup kayak biasa lah. Bukan dalam kondisi perang. Karena kan kita menyadari Palestina itu bukan cuma tentang Gaza. Benar. Luas, ibarat daerahnya itu luas. Tapi memang yang perang sekarang itu adalah di Gaza. Nah, kenapa misalkan satu amal tidak ke Gaza? Kenapa bantuan itu tidak langsung ke Gaza? Yang perlu kita pahami di sini adalah memang tidak boleh masuk di Gaza itu sejak tanggal 7 Oktober 2023. Memang tidak boleh masuk. Tidak ada akses lagi. Tidak ada akses lagi masuk. Nah, jadi satu amal ini nyalur bantuan ke siapa? Ke rakyat Palestina tetap. Tapi pengungsi yang dari Gaza mengungsi di kota-kota lain. Ibarat perang tuh di Kertapati. Nah, wong Kertapati ngungsi ke Bukit, ke Sukarami kayak gitu. Emang ada camp-camp pengungsiannya. Memang. Nah, alhamdulillahnya lagi bukan camp Kak. Jadi kan kalau camp kan sekarang masuk musim dingin. Itu juga tantangan bagi wong Palembang kan. Kita Palembang biasa 30 derajat. Di sana tempat 5 derajat dingin. Iya kan? Jadi mereka di sana tuh di rumah Kak. Alhamdulillah rumahnya tuh cak rumah rusun, batu-batuan itu. Karena kan mereka daerahnya itu kan memang itu ya, padang pasir. Nah jadi mereka tuh camp-camp mereka tuh di rumah-rumah itulah. Nah alhamdulillah kalau satu amal tuh menyalurkan bantuannya tuh ke rumah-rumah tadi di kota Bethlehem namanya. Nah, jadi kalau Masjid Al-Aqsa yang kita lihat di sini kan di TV ini kan Masjid Al-Aqsa ini ataupun Masjid Quba Mas, Dome of the Rock ini di kota Yerusalem namanya. Nah kota Yerusalem ini sudah diambil alih ya, sudah diakuisisi oleh Israel. Jadi di Yerusalem ini banyak nih tentara-tentara Zionis itu. Mereka pakai senjata laras panjang. Kita kemana-mana harus bawa paspor, sama harus bawa ini aku bawa. Apa itu? Harus bawa kartu ini. Jadi kartu ini karena kan Indonesia sama Israel tidak memiliki hubungan diplomatik antar negara kan. Betul. Nah jadi selain paspor kita juga harus dikasih ini kartu ini ketika kita sudah lolos dari imigrasi mereka. Kalau lah dapat kartu ini berarti kita lebih soh di Israel gitu kegiatannya atau apa-apa. Tapi setiap kita misalkan kayak aku kan di kota Bethlehem ya penyaluran bantuan yang di video ini. Nah jadi dari Yerusalem ke Bethlehem itu tidak diperiksa sama sekali Kak. Lewat bay. Lewat. Tapi pas kita dari Bethlehem balik lagi ke Yerusalem, Palestina ke Israel itu pengecekannya. Tentaranya sampai buka pintu mobil gitu, nanyoi dari mana, ngapui bae dan lain-lain. Nah sampai kami tuh takutnya tentara Israel ini pengen lihat HP gitu. Iya, itu yang ditakuti. Kalau dia lihat HP gitu, lihat galeri gitu, nah selesai gitu.
Benar. Setelah sampai kami kemarin diomongi, simpan be di Google Drive dulu fotonya, dihapus dulu dari galeri. Karena udah tahu gitu. Israel ini sering melakukan random check namanya. Sekendak mereka be, nak ngecek HP lah, nak nyengok paspor lah, nak nyengok mobil lah, nah, sampai cek itu. Nah itu yang lumayan ngeri juga. Nah alhamdulillah tapi bantuan yang disampaikan kayak ini kan bantuan musim dingin nih namanya. Jadi karena memang kemarin tuh musim dingin, kita tuh ada 3 jenis bantuan Kak. Bantuan selimut, bantuan jaket, sama bantuan heater, penghangat. Jadi sangat penting untuk saudara-saudara kita di sana. Nah kalau ditanya kan, kayak mana juga nih bantuan tadi sampai masuk kan? Benar, distribusiannya. Yang pastinya kita ke sana tuh harus by prepare. Memang harus sudah dikonsep dulu dari Palembang nih kan. Kita ke sana mitranya siapa, nak ngapui baik, kemana baik. Alhamdulillah kita punya mitra di sana yang bisa bantu kita untuk beli ke dulu, nanti kita distribusi ke sama-sama kayak itu. Oke, luar biasa ya. Berarti memang tidak semua barang-barang bantuan ini bawa dari Palembang. Tidak Kak, memang Sebagian ada beli di situ juga iya, ya. ibaratnya kita pakai vendor mereka untuk bantu beli tuh. Karena kan bahkan kalau kita beli di Yerusalem bae, nak bawa ke Bethlehem itu kena periksa pasti. Iya, pasti. Bawa apa bae gitu. Betul. Karena kita udah tahu kondisi di situ kan. Bener. Betul sekali. Dan ini Mang Cebicek, Pak Cak Jingok, ini proses pemberian bantuan, distribusi. Ini di kota Bethlehem ini. Ini di kota Bethlehem ya, luar biasa. Dan banyak juga ya, ada berapa banyak yang Juna tahu nih, para pengungsi dari Gaza ke situ? Iya. Kalau di sini kita bawa bantuan tahap kelima ini 600 paket Kak. Untuk paket musim dingin. Jadi aku berangkat ke Palestina ini bukan bantuan yang pertama dari satu amal Indonesia. Melainkan keberangkatan ini aku bawa bantuan yang kelima. Oke, Nah, jadi yang bantuan- dari Mesir tadi ya, udah masuk ya? Bantuan pertama itu dalam bentuk pangan. Di awal bulan Oktober lah sudah kita distribusi ke Alhamdulillah di Gaza kemarin. Karena kan masih bisa akses keluar masuk pas awal-awal kan. Itu yang pertama Gaza. Yang kedua satu amal Indonesia menitipkan paket logistik melalui kapal TNI. Oke, Nah, yang ketiga kita titip ke di Mesir. Yang keempat dalam bentuk nasi juga di kamp pengungsian daerah Gaza, Mesir juga. Nah yang kelima aku bawa ke Palestina ini. wow, luar biasa. Dan selain satu amal ini ada enggak kemarin pas berangkat barengan dengan lembaga-lembaga ataupun yayasan-yayasan lain yang juga memberikan bantuan? Kalau pas kami berangkat tuh cuma 2 Kak, dari sekolah relawan dan juga satu amal Indonesia. Nah jadi memang alhamdulillah satu amal Indonesia dikasih kesempatan. Jadi ini nih misi internasional pertama dari satu amal Indonesia. Wow, luar biasa ya. Yang memang bawa narasi tuh bantuan dari masyarakat Kota Palembang. Jadi memang kami tuh bangga, oh Wong Palembang tuh punya juga nih lembaga yang besar gitu nah. Yang harapannya besar kan. Itulah namanya satu amal Indonesia. Dan aku juga ditugasin sama Kak Barul, Jun, kita bawa nama Palembang, kita sama-sama bangga jadi Wong Palembang dan ini lembaga ini bukan cabang. Ini memang punya kita dewek gitu nah. Benar. Karena biasanya kalau yang kita tahu kan yang sudah terkenal sekarang ya, itu kan memang pusatnya di Jakarta, tapi pusat. cabangnya itu di Palembang. Nah, jadi ini kita garis bawahi lagi juga untuk masyarakat yang di Kota Palembang, bahwasannya satu amal Indonesia ini bukan cabang ya. Bukan cabang. Ini memang produk lokal Palembang punya. Betul. Dan lahirnya di tahun 2020. Kalau kita lihat lagi kan 2020 tuh corona. Pandemi ya? Benar. Lahir pada saat musim kritis. Alhamdulillah bisa survive sampai sekarang. Luar biasa ya. Yang padahal kita pikir itu baru berapa tahun ya. Alhamdulillah. Kalau untuk ukuran 4 tahun itu tuh masih tergolong baru kalau untuk dibandingin sama yang lain. Tapi alhamdulillah ini sudah cetak rekor satu-satunya dari Palembang yang sudah datang ke Palestina. Dan termasuk salah siko lembaga bantuan yang pertama ini ya, yang mempelopori untuk nyampe ke sana, betul? Iya, untuk sampai ke sana. Jadi kami juga belajar sebenarnya dengan mitra sekolah relawan. Ternyata masuk daerah konflik ini ada cara yang lain. Benar. Karena kan kalau sekolah relawan pernah mereka ke gempa Turki, masuk visa biasa kan. Iya. Tapi pada saat konflik yang tidak membolehkan relawan masuk, nah kita harus cari cara. Ternyata salah satu cara itu adalah menggunakan masuk pakai visa wisata. Oke, visa turis lah ya. Visa turis. Jadi kalau kita pakai visa turis, kita juga punya kenalan guide lokal di sana, Kak. Jadi guide lokalnya bisa bahasa Indonesia, dia juga bisa bahasa Ibrani ataupun bahasa Israel tadi. Nah, jadi lancar kita tuh. Ketika ditanya oleh tentara, dari mana kan? Indonesia. Nak ngapui? Wisata. Dari mana? Di sini. Nah, itu tips and triknya ternyata. Kita juga baru tahu. Betul. Nggak boleh, nggak bisa sembarangan juga ya, karena
harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, menurut Juna Dewek nih selama kemarin kurang lebih 2 minggu ya di situ ya. Nah, itu cak mana sih keadaannya? Apakah memang masih selain di Gaza tuh apakah juga mencekam? Apakah terdengar juga suara-suara tembakan atau cak mana? Kalau yang kondisi perang, kita tetap menyadari Gaza itu adalah penjara terbesar di dunia sebenarnya. Kenapa dibilang penjara terbesar di dunia? Wong yang di dalam Gaza tidak boleh keluar, tidak pacak. Wong yang di luar tidak pacak ke Gaza, gitu. Nah, kalau ditanya tadi kan, cak mana dengan kota Bethlehem, cak mana dengan kota Yerusalem? Sejauh penyinggungan aku kemarin, alhamdulillah aman. Aman dalam tanda kutip itu adalah tidak gatik perang. Tapi banyak tentara Israel, banyak nih di perbatasan tuh tentara Israel tuh pasti ada gitu. Di pintu tuh boleh jadi 4 tentaranya gitu, di pintu gate perbatasan. Nah, kalau di Masjid Al-Aqsa, alhamdulillah boleh sholat, Kak. Tetap boleh sholat, tapi kita barang-barang tuh dicek. Itulah aku tidak pernah bawa satu amal ini, bawa nama aku masuk Aqsa. Karena pasti bakalan ditanya. Bahkan kalau kata guide kami tuh, nunduk deh berjalan. Selagi tidak ditanya, lewat-lewat deh. Karena kan bukannya kita ibaratkan ngambil amannya. Karena dalam proses standar kita turun bencana itu kan harus aman diri dulu. Benar. Iya. Coba kita nolong kalau kita beri cegat uang kan. Iya. Nah, alhamdulillahnya situasi lain tuh kayak biasa, Kak. Tetap kegiatan, tetap sekolah anak-anak yang di Yerusalem tuh anak-anak Palestina tuh tetap sekolah. Aktivitas tetap normal Seperti biasa. Ya? Kalau di luar Gaza ya. Gaza. Kita perlu garis bawah itu kalau di luar Gaza. Tapi kalau di Gaza sekarang kan sudah 24.000 saudara-saudara kita yang syahid di sana kan. Nah, kita juga tidak bisa menutup mata. Tapi orang-orang Indonesia ini besar nih bantuan itu. Antusias itu besar nih. Jiwa sosialnya tinggi nih. Dan insya Allah bantuan yang dititipkan melalui lembaga-lembaga lain itu insya Allah sampai melalui Mesir tadi. Pakai truk-truk kontainer tadi. Ya. Walaupun itu dibatasin. Kalau untuk informasi yang Mas Juna dapat itu dibatasin berapa tahu dak? Kalau tidak salah ya, kalau aku pernah baca tuh satu hari tuh 100 truk. Tapi kan dengan kebutuhan masyarakat Gaza kan kurang sebenarnya kan. Banyak video-video yang menunjukkan mereka kekurangan makan, kekurangan minum, apalagi memang puncaknya bulan 2KG itu musim dingin, Kak. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya ya. Cak kita ke sana tuh bibir pecah-pecah karena kan tidak terbiasa dingin kan. Nah, tapi kalau di sana tuh walaupun matahari terang yang rasanya dingin. Tapi dingin. Nah, itu yang jadi ngapo kita ngasih bantuan jaket, ngapo kita ngasih bantuan selimut, ngapo kita kasih bantuan penghangat tadi karena musim dingin itu. Gitu. Oke. Baiklah, agak kita sambung lagi Mas Juna. Setelah yang satu ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang dan tidak terasa ini sekarang sudah di segmen ketiga. Masih dengan narasumber kebanggaan kita, Arjuna selaku relawan Satu Amal Indonesia yang satu-satunya dari Palembang bisa berangkat ke Palestina. Wow. Luar biasa ya, dari tadi di segmen awal, Mang Cek juga udah menyaksikan cak mana cerita dari awal mula dan juga selama di sana. 2 minggu Juna menjalankan misi ini yang sebenarnya tidak mudah. Benar. Ya kan? Penuh resiko. Penuh resiko pastinya, nyawa taruhannya kalau nak diomongi, tapi ya dengan misi yang baik, dengan niat yang baik tadi, semua bisa dijalankan dengan baik dan sampai di sini pun dengan selamat lagi. Nah, mungkin kita tahu kan sekarang konflik masih terjadi nih. Ya kan? Semua masih masih berat lah untuk saudara-saudara kita di sana. Sekarang apa sih yang lagi dilakuin untuk dari Satu Amalnya Dewe? Apakah masih terus mengirimkan bantuan-bantuan atau bahkan KG ke depan rencana juga nak ngirimi relawan lain? Caknya Vili siap di sini? Iya, betul. Kita harus ngitem ke rambut dulu. Iya, jadi kalau plan ataupun rencana selanjutnya dari Satu Amal, setelah Satu Amal Indonesia sampai ke Palestina, itu menguatkan kita dengan mitra lokal. Nah, kita yang langsung ketemu ya? dengan mitra kita lokal sana. Nah, jadi kita semakin yakin, Kak. Ketika nanti ya uang-uang Palembang dititip lagi amanah sama Satu Amal Indonesia, kita lah punya mitra yang memang kita tahu, kita lihat langsung. Pas di Palestina kemarin, langsung disalurin ke sini.
langsung dikasih ke sini katanya. Nah jadi rencananya memang setidaknya tuh ada 2 program yang bakalan kita lakukan. Pertama bulan 2 ini adalah bulan anak-anak Palestina itu masuk sekolah. Nah di luar Gaza anak-anak Palestina itu tetap bersekolah seperti biasa. Ini di luar Gaza ya. Iya. Nah, yang kedua kita bakalan mengikhtiarkan untuk paket bantuan berbuka puasa pas Ramadan kage gitu. Ataupun juga paket bantuan hari raya dan lain-lain lah. Sama yang ketiga, satu lagi tuh ketika nanti pas kurban. Jadi kita juga punya mitra, ketemu lah. Oh ternyata mereka bisa kalau kita nak titip kurban dari wong Palembang misalkan. Wah aku pengen kurban tahun ini, tapi untuk yang Palestina, insya Allah kita bisa. Dan aku juga baru lihat semalam sebenarnya dari Instagramnya Aukarin, dia sedang mengajukan visa kedua. Nyoba lagi. Nah nanti Satu Amal Indonesia mungkin mengikhtiarkan lagi doa dari wong Palembang kan. Kalau misalkan kita punya kesempatan lagi untuk berangkat, mungkin tim yang lain bukan aku gantian supaya kita bisa bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi sudut pandang yang berbeda lah. Betul. Nah, gitu. Dan juga dari Mas Arjuna sudah ngasih tips and trick ya untuk relawan selanjutnya gitu kan. Nah dari sana juga dari Sudah Juna sama tim sekolah relawan balik itu ternyata ada 3 rombongan relawan lain yang nak berangkat dengan cara yang sama. Pada akhirnya keberangkatan Satu Amal Indonesia dengan sekolah relawan itu apa ya, ibaratnya membuka jalan lah ya. Iya, membuka sudah jalan. memberikan contoh juga untuk relawan-relawan yang lain ya. Karena kita kan pakai visa wisata. Karena kalau kita nak pakai visa terang-terangan, kami nak bantu Palestina, kena dari Israel gitu. Iya. Iya. Oke, Iya, tapi ini kan yang jadi menarik sebenarnya Satu Amal Indonesia ini kan kali pertama berangkat ke Palestina. Nah, kalau untuk dari Satu Amal Indonesia ini Dewek dapat informasi, dapat plan yang sedemikian rupa sampai sekarang bisa berhasil. Nah, itu ada mentornya siapa kemarin? Kalau mentor ataupun yang tempat Satu Amal Indonesia ini belajar, kita tuh bermitra dengan sekolah relawan tadi, Cek. Nah, jadi memang Mas Bahrul, Kak Bahrul yang ketua Satu Amal itu yang langsung menghubungi presiden sekolah relawan. Jadi kontak antar ketua Satu Amal sama ketua sekolah relawan. Kalau aku kan ditugaskan sekaligus menjadi perwakilan Satu Amal Indonesia sampai Palestina. Tapi man behind-nya nih, orang di belakang itu adalah ketua-ketua yang tadi. Kan penuh resiko tuh. Kan Kak Bahrul nugasin aku, sekolah relawan nugasin si A, si B. Nah, jadi itu juga yang jadi tantangan. Alhamdulillah Satu Amal Indonesia disupport sama sekolah relawan untuk bisa nih, yuk sama-sama kita belajar berangkat sampai ke Palestina. Karena kalau kata mereka tuh misi ke Palestina ini ya sudah kontrak mati, hidup dan mati. Benar, belum tentu kakek balik ke sini. Belum tentu baliknya selamat gitu kan. Betul. Penuh resiko. Jadi pada intinya memang relasi itu sangat penting juga pentingnya. Pentingnya. Karena kalau misalnya mungkin tidak kenal juga sama sekolah relawan itu, belum tahu tips and triknya ini gitu kan. Jadi pelajaran. Karena kemarin sebenarnya kalau untuk bantuan internasional, Palestina ini bantuan kedua. Bantuan pertama tuh di bulan Februari 2023, gempa Turki. Satu Amal sudah Satu bergerak Amal gitu ya? sudah. Tapi Satu Amal cuma nitip duit deh, Kak. Nitip donasi wong-wong Palembang melalui sekolah relawan. Karena sekolah relawan berangkat langsung ke Turki. Tapi pada saat itu kita belum. Pertama belum percaya diri, nak nanya boleh dak melo. Kedua memang kita menyadari belum memiliki sertifikasi pelatihan. Nah, jadi setelah kita melok pelatihan bulan 6, kita yakin nih kalau misalkan ikut aksi bencana kita bisa, insya Allah. Nah itulah pas Palestina kita berangkat. Oh itu ada pelatihannya juga. Ada pelatihannya juga. 4 hari 3 malam di Gunung Salak. Itu pelatihan manajemen logistik, manajemen posko, kemudian cak mano cara rescue wong dari pucuk ke bawah, vertical rescue, cak mano kita berkomunikasi, leadership communication dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ada pelatihannya 4 hari 3 malam. Lengkap ya. Lengkap. Nah, salah satunya tuh aku juga melok pelatihan, Kak Bahrul juga melok pelatihan, Fajin, tim program sama tim relawan Satu Amal. Pelatihnya itu adalah sekolah relawan. Jadi kami tuh melok pelatih lah, ibarat berangkat ke Palestina. Senior lah ya, relawan ya, kakak lah ya di dalam. Karena mereka sudah melok relawanan. Kerelawanan itu dari gempa tsunami 2004 Aceh. Dari tahun 2004. Lamunian memang ya. Jadi memang langsung belajar. Nah, mungkin Juna untuk kawan-kawan yang lain ataupun ada yayasan yang pengen juga mungkin memberikan bantuan ke sana, mungkin tergerak juga untuk berangkat. Kira-kira dalam hal ini, lagi konflik dan bencana dan lain-lain, hal-hal apa yang kira-kira harus diperhatikan kalau kita misalnya mau berangkat ke sana untuk memberikan bantuan? Kalau untuk hal-hal ke sana kita nak berangkat nih,
jujur kalau kami tadi kan pakai visa wisata Kak. Visa wisata kan harus dikeluarkan sama tour dan travel legal. Oke. Nah, yang pasti yang pertama tuh harus cari orang yang tour travel tadi itu yang memang kompeten, yang memang tahu seluk-beluknya Israel. Benar. Jangan yang baru sekali ke sana. Nah, Iya. itu ngeri kita di sana. Itu yang pertama. Kita harus cari mitra yang tour travel kita tadi kan, guide kita tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dari Indonesia ini harus sudah matang persiapan. Oke. Siapa nih yang nak kita hubungi ketika sampai Palestina? Mana uangnya? Cak mana dan lain-lain. Pastiin dulu koneksinya. Pastiin dulu ya. kondisinya seluruhnya harus clear. Karena kita kan harus aman dulu. Yang ketiga, ya memang seluruh persiapan itu memang harus disiapkan dengan sangat matang. Pun sampai di sana, jangan melakukan kegiatan yang apa ya, memancing mereka. Bahkan ya, walaupun tidak pakai bendera, misalkan aku pakai baju merah, celana aku hijau bercak putih, Palestina. Oh, Itu. jangan Jadi- pakai baju eye catching lah ya. Sensitif ya, berarti ya. Sensitif nian kalau yang dari Israelnya. Itu padahal kan, nah kenapa kita bukan dalam artian kita tuh mengakui Israel bukan. Tapi kan itu satu-satunya cara masuk. Ya, lagi menjalankan misi namanya ya. Sampai masuk sana, nah baru kita Boleh. kelabui mereka. Oke, luar biasa. Memang tidak mudah, tapi bisa ya. Dan Juna sudah membuktikan. Mungkin ada closing statement ataupun himbauan juga ke masyarakat Palembang mengenai satu amal ini kan masih terus akan memberikan bantuan juga nih. Nah, mungkin buat masyarakat Palembang dari Juna Dewe, boleh silakan. Oke, kalau buat uang-uang Palembang, jadi kami dari Satu Amal Indonesia itu tetap membuka open donasi, titipan, baik itu dari pribadi Kak, baik itu dari sekolah, baik itu dari kampus dan lain-lain, pengajian ibu-ibu ataupun komunitas apapun itu yang nak nitip bantuan donasi untuk Palestina melalui Satu Amal Indonesia itu sangat-sangat boleh. Dan kita juga alhamdulillah sekarang sudah ini bantuan kelima, nanti insya Allah ada bantuan-bantuan selanjutnya yang kita tuh punya mitra yang alhamdulillah sudah ketemu langsung nah dengan mitranya. Kita tahu nih Cak Mano. Dan insya Allah bantuan itu tersalurkan langsung untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau nak bantuan ke Gaza, kita melalui Mesir. Tapi kalau nak bantuan ke pengungsi-pengungsi, kita melalui bisa ke dari Jordania, bisa juga negara kota-kota yang di Palestina, pecah Bethlehem tadi, Ramallah dan lain-lain. Nah, jadi insya Allah amanah ataupun titipan dari Wong Palembang ini tersampaikan. Karena kalau dilihat tadi banner yang ku bawa, Satu Amal Indonesia logonya bawahnya memang aku tulis bantuan dari masyarakat Kota Palembang. Karena amanah tadi kan titipan dari galang dana tadi lebih banyaknya kan. Nah, jadi kita memang bawa amanah dari Wong Palembang ini kita sampaikan langsung ke Palestina tadi. Nah, aku juga menarik mungkin closing statement, pernah baca salah satu quotes dari teman yang mitra di Palestina kemarin, dia bilang sih ini di status dia. Ketika aku balik di Indo ya. Hidupilah pengungsi Palestina kata dia. Jangan mencari penghidupan dari pengungsi Palestina. Nah, hidupilah pengungsi Palestina, jangan mencari penghidupan dari pengungsi Palestina. Nah, mungkin teman-teman bisa tafsirkan Renungkan sendiri ya. ya. Renungkan. Iya, dalam itu cewek-cewek. Sudah 2 kali diulangi pasti sudah nggak. Wah, luar biasa. Oke, thank you banyak untuk Siap. Arjuna. Maju terus Satu Amal Indonesia. Pastinya ini sangat luar biasa. Suatu kebanggaan juga sebagai warga Tentunya kita Palembang. bangga juga ya, Betul, punya karena Satu Amal Indonesia di the Palembang real ini. from Palembang to Palestine, ya kan? Tidak ada yang kebetulan kota kita sama Palestine sama-sama Pal depannya. Iya, iya. Satu hati. Luar biasa. Nah, Mang Vice, terus saksikan Halo Palembang tiap hari Senin sampai Minggu jam 9 sampai jam 10 cuma di Pal TV memang punya kita karena tiap harinya kita bakal hadirkan narasumber-narasumber yang bakal nganjuk ke insight, informasi dan juga inspirasi untuk seluruh masyarakat di Sumatera Selatan. Terima kasih yang telah nonton, aku HGK Inde. Dan aku Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.